Pemirsa, Rizik Syihab mengikuti banyak kegiatan sepulangnya ke Indonesia. Ya, belakangan kerumunan yang disebabkan acara Rizik Syihab berbuntut timbulnya klaster baru COVID-19. Pulang ke Indonesia, Rizik Syihab langsung mengikuti berbagai kegiatan. Acara demi acara yang diikuti Rizik menimbulkan kerumunan, bahkan berbuntut sanksi denda oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar 50 juta rupiah karena melanggar protokol kesehatan. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan yang tercipta pada acara Rizik Syihab berbuntut munculnya klaster baru. Puluhan masa Rizik dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan. Mereka berasal dari kerumunan yang terjadi di Petamburan saat Maulid dan akad nikah anak Rizik Syihab, acara di Tebet, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. Sementara Satgas COVID-19 masih melacak kerumunan yang terjadi di Soekarno-Hatta saat kedatangan Rizik 10 November lalu. Sementara untuk melacak penularan, Satgas COVID-19 telah mengirim 2.500 swab antigen ke puskesmas di daerah yang berpotensi peningkatan kasus. Masyarakat pun diminta untuk berinisiatif memeriksakan diri jika pernah terlibat dalam kerumunan untuk mencegah penularan lebih masif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya ke Mas Aziz Yanuar. Mas Aziz, dari kasus kepulangan Rizik Syihab ini ada puluhan pengikutnya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kedepannya apakah akan mengadakan perkumpulan lagi atau belajar dari hal ini untuk ya sudah tidak ada perkumpulan untuk sementara waktu? Ya, saya koreksi dulu. Yang pertama, acara itu tidak diadakan oleh Habib Rizik Syihab. Acara itu Habib Rizik hanya mengikuti. Jadi narasi-narasi seakan-akan acara itu diadakan dan inisiasi oleh beliau itu tidak benar dan itu sesat, bohong, hoax, dan itu merupakan bentuk informasi palsu lah seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi saya koreksi yang pertama itu. Terus yang kedua terkait dengan klaster-klaster tadi dibilang klaster Petamburan itu sepengetahuan saya secara ilmu pengetahuan sudah dibantah oleh epidemiolog UI ya beberapa kali terkait dengan klaster Petamburan, kemudian klaster Megamendung itu. Jadi pendapat-pendapat itu saya mengacu kepada yang ahli, yaitu pada tadi pendapat epidemiolog. Jadi itu saya koreksi ya seperti itu. Itu dua hal yang saat itu epidemiolog ngomongnya apa, Mas Aziz Yanuar? Kan ramai di berita juga bahwa dia mengatakan tidak ada klaster Petamburan terkait dengan acara kerumunan Habib Rizik yang di mana beliau hadir kan seperti itu. Itu sudah dibantah oleh epidemiolog UI seperti itu. Resmi itu valid dan artinya itu berdasarkan pengetahuan seperti itu. Saintis lah seperti itu. Ahlinya yang mengatakan demikian. Tapi memang pada kenyataannya kan memang sudah ada pemberitaan bahwa memang beberapa umat atau massa yang tergabung memang positif COVID-19 dan data kan dari Satgas COVID-19. Nah, oleh karena itu kan itu memang perlu sekali bahwa untuk memberikan data terkait dengan riwayat pasien itu begitu untuk tracing juga. Bukan ke arah sana. Bukan ke sana. Maksud saya adalah tadi bahwa epidemiolog itu mengatakan hal yang tadi sudah saya katakan. Kemudian terkait dengan berita bahwa luar terkena, dia sudah mengaku kok kenanya bukan di situ. Gitu loh. Memang sudah sebelumnya. Artinya jangan kita itu membenci sesuatu, tidak suka terhadap seseorang, lalu mengarahkan semua yang negatif itu terkait ke sana gitu loh. Jangan seperti itu gitu. Itulah yang saya coba bangun gitu loh. Keadilan gitu. Jadi tidak boleh kita benci dengan seseorang atau terhadap satu pihak, tapi jangan mengatakan ini karena beliau. Terus segala yang terkait hal-hal yang memang saintis ya, resmi secara ilmu, apalagi tadi epidemiolog yang mengatakan itu juga harus diperhatikan gitu loh. Jangan hanya berdasarkan informasi-informasi yang menurut saya tidak jelas seperti itu. Bukan saya katakan itu tidak resmi ya, tapi tadi ahlinya udah mengatakan seperti itu, epidemiolog UI itu. Tidak ada klaster-klaster yang seperti itu. Dan saya mau tanya tadi makanya, gimana klaster, kalau memang dikatakan kerumunan itu menimbulkan, gimana yang lainnya gitu loh. Mana saya nggak pernah dengar ada pemberitaan di Solo, di Surabaya, di Banyumas, kok nggak ada gitu loh. Apa hukum atau terkait COVID ini hanya untuk Habib Rizik dan FPI gitu loh. Baik Pak Agustiansyah, di Bogor sendiri seperti apa saat ini klaster-klaster COVID-19? Ya, kalau kami di Kota Bogor, terbanyak ada klaster dari rumah tangga dan klaster perkantoran. Jadi untuk kerumunan kami memang bisa mengantisipasi hal tersebut.
terbanyak dari rumah tangga dan perkantoran, hasil dari kajian dari tim dari Universitas Indonesia juga. Gitu. Ya, alhamdulillah. Lalu untuk kedepannya kelanjutannya ke rumah sakit, apakah akan ada upaya lagi untuk Ya, hari ini kami dapat informasi bahwa dari Dinkes akan bertemu dengan tim dari Mercy. Kita akan lihat dulu. Sekali lagi kami tidak akan mempublish hasil dari pasien. Itu adalah pegangan kami, bahan kami untuk jadikan sebagai landasan dalam kami laporan kepada Satgas Provinsi dan Satgas Nasional. Itu aja. Yang penting memastikan bahwa pasien sudah siap atau belum. Itu aja lah. Ya baik, berarti Bapak Aziz Yanuar, apakah nanti FPI akan tetap mau bekerja sama dengan Satgas COVID-19 memberikan hasil dari swab test? agar ini menenangkan umat juga, Pak Aziz Yanuar? Ya, sebenarnya menenangkan umat ada dua, bukan cuma hal ini. Yang pertama adalah dengan juga memeriksa klaster-klaster lain yang diduga ya tadi ya, kerumunan-kerumunan lain, bukan klaster, sorry saya koreksi, memeriksa kerumunan-kerumunan lain gitu kan. Itu menenangkan, artinya oh ternyata pemerintah ini adil, oh aparat keamanan ini adil. Sebenarnya itu gitu loh. Kalau kita mau membangun ketaatan hukum, membangun tadi memerangi COVID secara bersama-sama, marilah dimulai dengan keadilan. Baik, terima kasih Pak Aziz Yanuar, Kuasa Hukum FPI dan juga Agustiansyah, Kasatpol PP Bogor. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Semoga juga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak berkerumun ataupun berkumpul di acara-acara tertentu.